Kalau lu masih bokeh, lu nggak perlu langsung ke Cina buat mulai bisnis impor. Lu nggak perlu yang namanya terbang ke sana jauh-jauh buat cari barang apa yang mau lu jual. Karena sekarang informasi itu tuh sudah sangat mudah buat diakses. Lu bisa lihat website-website seperti 1688 atau Taobao buat mulai bisnis barang impor. Dan di sini gua akan jelasin gimana caranya lu bisa mulai bisnis impor dari nol sampai dapetin 100 juta pertama lu, step by stepnya gimana. Apa aja yang harus lu lakuin, lu nonton sampai habis kalau lu mau berhasil di bisnis impor. Sudah pasti yang pertama yang harus lu punya untuk mulai jualan barang impor itu adalah produk. Produk apa yang lu mau jual? Banyak orang yang ngechat gue, kok produk apa yang lagi laku? Kok produk apa yang bisa gue jual? Apa sih yang bisa gue jual? Gue mau mulai tapi gue nggak ngerti jualannya apa. Gue mau mulai apa? Gue harus ke Cina dulu buat lihat barang apa yang laku. No, it's a big no. Sekarang itu eranya informasi itu udah gampang banget. Tapi gimana cara pilih produknya? Yang pertama yang harus lu hindari adalah apa? Jangan jual produk trendy. Kalau duit lu bukan konglomerat, lu semua gue yakin yang baru mau mulai bisnis impor, lu bukan konglomerat lah. Artinya budget lu tuh terbatas. Lu jangan jual barang trendy. Karena potensi lu buat jadi barang itu tuh nanti dead stock itu jauh lebih tinggi daripada lu jual barang yang sudah pasti demand-nya. Dan gimana cara cari barang yang demand-nya itu pasti? Itu gampang. Lu lihat aja marketplace di Indo, apa barang yang lakunya rutin, yang lu pakai setiap hari dan lu rutin pakai setiap hari. Terus lu lihat di Taobao atau di 1688 itu udah website yang paling gampang banget buat lu cari barang Cina. Lu cari website 1088 atau Taobao nih. Nanti gua kasih tahu nih linknya di bawah nih. Lu tinggal klik itu, lu lihat tuh. Misalnya lu nggak mau lihat marketplace Indo, lu lihat barang yang trendy di 1688 sama di Taobao. Barang yang lagi laku di Cina tuh apa? Lu bisa lihat di situ. Barang yang unik-unik lu bisa lihat di situ. Bahkan lu bisa transaksi di situ. Jadi lu nggak perlu gitu FOMO. Oh baru mau mulai bisnis, gua harus langsung ke Cina segala macam. Nggak usah. Gak usah jadi orang yang banyak gaya. Duit lu terbatas, lu pakai seefektif mungkin. Sama kayak gue dari dulu baru mulai jualan barang impor. Itu gue nggak ke Cina. Gue udah ke Cina itu setelah gue udah lumayan banget. Udah jualannya udah lumayan banget. Perlu ke pabrik, perlu order yang lebih besar. Baru gue ke Cina buat ketemu pabriknya. Buat ngeliat bosnya kayak gimana. Buat bangun hubungan sama bosnya kayak gimana. Biar transaksi lebih aman dan barang gue lebih aman nyampe ke gue. Kualitasnya juga bisa lebih terjaga kalau gue bisa bangun hubungan sama bos-bos Cinanya. Tapi kalau lu masih baru mau mulai, nggak usah lu gaya-gayaan mau langsung ke Cina kalau budget lu terbatas. Mendingan budget yang lu punya belasan juta itu buat pergi ke Cina, lu pakai buat lu tes barang yang lagi laku di Indo, yang demand-nya itu udah jelas, lu jualan dulu. Lu coba pilih-pilih barang. Dan gue kasih tips di sini ya. Semakin aneh itu barang, semakin nggak jelas itu barang. Biasanya semakin laku, demand-nya tuh stabil dan marginnya tuh masih besar. Nah terus cari barangnya tuh gimana kok? Cari barang yang laku? Lu nggak perlu cari barang yang laku, lu tembak sekali, nggak perlu. Lu cobain semuanya, jualin apapun. Kalau lu baru mulai, lu nggak tahu spesifik niche lu apa, lu palu gada aja. Masih banyak kok customer gue yang sampai detik ini puluhan sampai ratusan. Itu yang jualan barang-barang palu gada itu masih bisa hidup. Sampai mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun. Jual barang palu gada, apa ini jual? Barang-barang inilah, itulah. Gue kadang juga bingung gitu. Jual ini, jual itu, jual apa. Jadi jangan kemakan sama, oh gue harus spesifik niche-nya, harus branding, harus segala macam. Kelamaan. Lu nggak punya waktu sebanyak itu. Budget lu terbatas. Waktu lu juga terbatas. Lu harus cepat sukses. Lu harus sukses dengan waktu yang secepat mungkin. Lu nggak bisa buang waktu segitu lama. Jadi karena budget lu terbatas, lu nggak bisa tuh namanya keluarin budget asal-asalan buat bakar iklan, buat marketing, buat misalnya branding segala macam, nggak bisa. Lu harus dapetin duit secepat mungkin. Dan cara paling cepat adalah dengan jual palu gada. Apa yang lu lihat laku, lu coba jualin dulu. Jangan lu langsung impor. Setelah laku, baru lu mulai impor buat turunin HPP. Nah, setelah lu dapet barang yang lu mau jual atau lu udah jualan barangnya udah laku, lu jangan langsung nafsu. Lu jangan langsung sangean gitu. Lu langsung impor, langsung banyak-banyak, lu langsung habisin duit lu. Jangan. Lo harus tahu resikonya. Lu kalau mau tahu resikonya impor tuh ada kayak gimana, gue ada video yang gue udah jelasin gimana caranya lo menghindari resiko-resiko ini. Tapi gue nggak akan jelasin lagi di sini karena akan jadi kepanjangan. Jadi gue udah akan bilang ke lu sekali lagi, jangan nafsu, jangan langsung lu impor gede-gedean. Lu impor sedikit-sedikit, lu coba dulu sedikit-sedikit. Nggak apa-apa, lu sedikit-sedikit sampai lu udah trusted, lu udah yakin sama vendornya ini bisa terpercaya, baru lu nanti naikin pelan-pelan kuantitinya. Jangan gebuk sekali uang lu buat sekali pesanan. Jangan pernah lakuin itu. Lebih baik lu pecah, lu setiap minggu pesan, setiap minggu pesan, setiap minggu pesan. Jadi pengirimannya tuh berbeda-beda. Jadi kalau ada satu pengiriman yang
yang bermasalah, ada pengiriman yang lain yang nggak bermasalah gitu. Jangan lu pecah jadi satu tempat, nggak boleh. Kecuali lu pesannya udah kontaineran, beda cerita. Jadi kalau modal lu terbatas, lu misalnya cash flow lu masih ngandek buat impor, nggak usah langsung impor, nggak apa-apa. Lu ngambil dulu di lokal, ngambil dulu sama distributor, lu jualin dulu. Itu juga hal yang gue lakuin. Gue lakuin hal itu tuh di awal gue jualan barang impor tuh setahun atau 2 tahun gitu, gue lupa. Mungkin ada lebih dari hampir 2 tahun mungkin gue jualin barang-barang ambil dari distributor. Sampai titik di mana gue udah punya modal yang lebih, cash flow gue sudah bagus, baru gue impor buat turunin HPP gue. Jadi margin gue tuh semakin besar. Disinilah dimana lu dapet kekayaan lu dengan cepat sampai lu udah punya modal, lu impor, margin lu akan semakin tinggi. Itu yang akan mempercepat kekayaan lu. Dan makanya selalu gue jelasin, selalu gue kasih tahu, selalu gue edukasi buat customer gue. Karena gue pengen customer gue itu juga berkembang bersama gue. Karena gue menganggap mereka semua itu seperti partner. Gue pengen mereka besar juga. Semakin mereka besar, semakin besar juga perusahaan gue. Dan selalu gue ingetin itu apa? Bukannya sales, bukannya marketing, bukannya apa. Walaupun gue jago di bidang itu. Bukan hal itu yang gue ajarin. Tapi yang gue ajarin itu selalu sabar dan konsisten. Itu hal yang paling penting di bidang ini. Sabar dan konsisten itu ada hal yang lebih penting daripada lo fokus ke jualan segala macam. Banyak orang yang jatuh karena fokusnya mau scale up segala macam, tapi yang sabar dan konsisten itu yang justru akan jadi lebih besar dan lebih lama. Terus nanti ada yang nanya nih, sabar konsisten itu maksudnya gimana sih kok? Sabar konsisten paling gampang. Lu jangan pakai duit lu dulu kalau lu baru dagang. Jangan ngerasa lu udah kayak dewa, baru jualan, baru omset 100 juta, 200 juta. Gue omset udah sampai setengah M per bulan, itu tuh gue masih gembel, masih pakai gembel-gembel banget. Belum ada tuh gue jalan-jalan ke luar negeri. Belum ada tuh gue pakai jam tangan mewah. Belum ada tuh gue pakai HP yang puluhan juta. Nggak ada. Gue masih gulung terus. Karena apa? Semakin lu bagus dagang lu, uang lu tuh akan jadi barang terus gitu. Semakin dagang itu akan makin banyak barang lu. Itu yang menunjukkan bisnis lu sukses itu tuh di situ. Aset lu semakin besar, modal dagang lu semakin besar, itu jauh lebih penting daripada lu spending. Jadi lu jangan spending dulu kalau belum pentok. Kalau lu belum mentok, lu belum bisa dapetin marketnya sebesar-besar mungkin. Lu belum bisa pentokin sampai gua impor kontaineran, sampai udah ngalang-ngalain kompetitor lu. Jangan lu rasain dulu, jangan lu nikmati dulu. Lu hidup gembel-gembel aja nggak apa-apa. Tapi lu percaya sama gua, lu akan berterima kasih gua suatu saat nanti lu bisa pensiunin orang tua lu bisa bayar semua utang-utang orang tua lu bisa beli rumah cash, lu bisa dapat penghasilan ratusan juta tiap bulan, lu bisa kasih keluarga lu jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun. Lu akan berterima kasih. Caranya gimana? Lu cukup sabar dan konsisten aja. Lu nggak perlu yang namanya jago ini, jago itu. Lu sabar dan konsisten, lu fokus di bidang itu. Lu jangan lihat kemana-mana, lu fokus aja di bidang itu. Dan justru banyak orang yang lalai di sini dan akhirnya jatuh. Baru mulai bisnis 2-3 tahun, akhirnya runtuh. Kerja lagi sama orang. Baru mulai bisnis setahun, habis itu runtuh. Kenapa? Karena nikmatinnya terlalu cepat. Jangan nikmatin terlalu cepat. Sabar dulu, delay lu punya kesenangan buat nanti di masa-masa nanti. 5 tahun itu waktu yang cepat buat bisnis. Lu belum bisa rasain, belum bisa nikmatin hasil dari bisnis lu dalam waktu 5 tahun. Belum bisa. Lu sampai udah pentok, sampai lu rasa duit lu taruh di bisnis lu lagi tuh udah gak bisa berkembang lagi. Atau lu mau taruh duit lu di bisnis lu lagi, lu udah gak mampu lagi. Itu baru lu nikmati. Kalau enggak, jangan. Lu hidup gembel-gembel, lu hidup santai-santai, lu gak usah kemakan gengsi. Jangan lihat sana-sini orang beli mobil ini, beli rumah, beli segala macam. Nanti lu ambil KPR. Gue udah lihat banyak banget orang yang baru mulai dagang ngerasa oh gue dapat penghasilan 50 juta sebulan, cicil rumah cuma 20 juta sebulan gue mampu. Lu mesti paham bisnis itu tuh nggak selalu semuanya tuh begini, ada begini, ada begini, ada begini begitu. Jadi lu nggak bisa anggap itu tuh semua tuh setiap bulan gue dapat segini nih pasti. Enggak, lu bukan kerja sama orang. Lu ada orang yang malah mesti lu gaji gitu. Lu mesti tahu itu. Itu adalah resiko lu. Jadi lu jangan kebanyakan gaya. Lu baru dapat 50 juta sebulan, lu ngerasa setiap bulan lu dapat 50 juta sebulan. Enggak, realitanya nggak seperti itu. Jadi jangan kebanyakan gaya. Lu mau beli sesuatu yang gaya, lu beli cash. Jangan lu utang. Jangan sampai malah utang lu yang konsumtif itu, yang tidak produktif, malah mengganggu bisnis lu yang produktif, yang menghasilkan generate uang ke lu setiap bulannya, malah hancur karena utang-utang lu yang konsumtif itu. Gue sudah banyak ngeliat orang-orang yang mati atau hancur bisnisnya gara-gara ngelakuin hal-hal bodoh seperti itu. Sesimpel itu aja gitu. Lu tahan aja. Lu nggak beli rumah, lu nggak mati. Lu nggak beli mobil juga lu kagak mati kok. Lu nggak makan mewah, lu nggak makan di restoran setiap minggu juga lu kagak mati gitu. Dan apalagi nih anak-anak muda yang misalnya seumuran gua atau di bawah gua, lu baru mulai bisnis 1 tahun lu udah ngerasa dewa. Lu pergi clubbing, lu pergi bayarin cewek, main cewek, pacaran segala macam. Jangan dengerin itu titit lu, jangan. Lu dengerin tuh otak lu, jangan ikutin kata-kata titit lu. Belum saatnya, lu bukan sekelas Hotman Paris, jangan.
Lu udah sekelas Hotman Paris, terserah dah lu mau kayak gimana. Lu udah sekelas konglo-konglo di luar sana, terserah dah lu mau kayak gimana. Tapi lu masih cuma dapat misalnya 10 juta, 20 juta, belum sampai MM-an per bulan tuh jangan kebanyakan gaya gitu. Dan lu nggak pacaran juga lu kagak mati gitu. Lu nggak mati, lu nggak ada duit tuh baru lu bisa mati, nggak makan, kelaparan. Tenang aja, itu nggak akan pergi. Wanita itu akan selalu ada nanti. Jadi sabar. Lu nikmati dulu prosesnya, kerja keras dulu. Lu konsisten, lu sabar, lu punya banyak duit, nggak ada cewek yang nggak mau sama lu, taruhan sama gua. Dan setelah lu ngerti barang apa yang lu mau jual, setelah lu tahu barang ini laku, setelah lu dapat suppliernya, terus gimana cara kirimnya kok ke Indonesia? Ada yang namanya perusahaan forwarder. Gua akan jelasin perusahaan forwarder itu apa. Perusahaan forwarder itu yang akan ngebantu lu ngurusin izin impor, ngurusin pengiriman, ngurusin booking kapal, ngurusin pengiriman internasional, ngurusin pengiriman lokal. Pokoknya mereka urus semua terima beres, tapi nggak semuanya urusin terima beres. Lu mesti pilih perusahaan forwarder mana yang akan lu pakai. Di sini gua akan kasih tahu perusahaan forwarder mana yang lu pakai. Yang pertama, lu harus checklist satu ini. Perusahaan forwarder yang kasih lu kenikmatan terima beres. Lu jangan mau dibikin pusing, lu mesti atur ini, atur itu, segala macam. Jangan lu jadi orang kepintaran pengen urusin semua. Hematnya nggak seberapa, kerja lu jauh lebih capek. Ngapain lu fokus sama hal kayak gitu? Mending lu fokus jualan. Lu cari partner forwarder yang bisa terpercaya, yang bisa urusin semua terima beres. Nah setelah itu gimana? Udah terima beres, nanti kalau ada masalah gimana nggak bisa gua kontrol kok. Lu cari partner forwarder, dia akan kasih lu garansi barang uang kembali. Kalau barang lu hilang, barang lu misalnya disita, atau misalnya barang lu cacat, dia mau urusin. Company gue urusin, gue selalu urusin, makanya customer gue bisa dari kecil sampai gede. Karena apa? Mereka fokus jualan aja. Gue bilang, lu gak usah fokus sama beginian, lu fokus jualan aja yang penting. Gue fokus urusin pengiriman lu supaya aman, supaya lu jualannya tuh nyaman. Nah lu cari perusahaan, gak harus pakai perusahaan gue. Kalau lu misalnya punya teman yang bisa lu lebih percaya, it's okay. Lu cari perusahaan yang kasih lu garansi 100% uang lu kembali kalau misalnya hilang atau kesita. Atau misalnya barang lu cacat, dia mau urusin ke suppliernya. Jadi waktu lu gak terbuang sia-sia buat hal-hal yang gak penting. Nah tadi lu udah checklist yang kedua ini. Yang ketiga ini tidak jauh penting, yaitu apa? Jangan cari yang murahnya doang. Jangan lu ngelihat, oh murahnya doang pakai forwarder ini murah, jauh cuman lebih murah 500.000. Jangan kemakan sama yang gitu-gituan. Karena banyak banget yang menipu zaman sekarang. Banyak banget yang scam zaman sekarang. Masih mending kalau lu ketipu 500.000. Kalau lu barang lu hilang diambil sama dia, itu lu bisa ketipu puluhan juta sampai ratusan juta. Jadi jangan kemakan sama lebih murah sedikit, lu malah kemakan, bisnis tuh hancur gitu. Gue udah banyak banget lihat orang yang kayak begitu. Banyak orang yang customer gue tiba-tiba hilang, gak impor sama gue lagi, tiba-tiba balik lagi ke gue sebulan 2 bulan kemudian terus cerita, iya dia ditipu sama forwarder lain lebih murah gini. Ya sudah, resiko lu. Nah gimana cara meminimalisir lu gak ketipu? Adalah cari forwarder yang lu kenal. Minimal apa? Minimal temen lu kerja di sana. Atau kalau lu bisa kenal manajernya lebih bagus. Atau lu kenal bosnya. Itu jauh lebih bagus kalau lu bisa kenal bosnya, owner dari perusahaan ini, perusahaan forwarder ini. Itu yang akan jadi pegangan lu. Itu yang paling bisa lu percaya. Jangan kemakan sama murah doang. Karena apa? Karena forwarder ini akan jadi partner lu. Mereka akan bertanggung jawab sama pengiriman barang lu. Kalau nggak ada barang ini, lu nggak bisa jualan. Jadi jangan lu cari asal-asalan partner. Ini dia akan nemenin lu sampai lu sukses. Lu sukses, dia juga akan sukses. Jadi jangan lu kemakan, oh pelit mau murah dikit segala macam, akhirnya kemakan. Jangan jadi orang kepintaran. Lu tuh nggak sepintar itu gitu. Jangan jadi orang serakah gitu. Lu nggak bisa kerjain semuanya sendiri. Lu bukan Superman. Lu harus bisa percayain orang. Nah makanya yang gue kasih tahu di sini. Lu mesti cari forwarder yang terpercaya. Caranya gimana? Tadi gue udah kasih tahu. Yaitu apa? Yaitu minimal ada yang temen lu kerja di sana, atau lu kenal manajernya, atau lu kenal bosnya. Itu udah paling gampang, itu udah paling enak. Karena ada apa-apa, lu bisa cari dia. Kalau lu nggak kenal bosnya, kayak ada gue kenal satu kasus, dia pakai forwarder, dia nggak kenal siapa-siapanya, dia cuma ditawarin lewat WA murah segala macam, dikasih tahu kantornya di sini. Ditanya barangnya nggak nyampe-nyampe, pas didatengin kantornya, tahu-taunya kantornya kantor bodong. Barangnya hilang dimakan sama orang lain dan lu nggak bisa cari. Itu udah paling sering, paling banyak kejadian kayak gitu. Jadi jangan sampai bisnis lu hancur karena keserakahan bodoh lu yang cuma karena uang berapa ratus ribu aja, lu menghancurkan semua bisnis lu gitu. Lu bikin diri lu pusing hanya karena duit berapa ratus ribu yang itu juga nggak bikin lu miskin. Dan itu juga nggak mempengaruhi banget soal keuangan lu, soal berapa ratus ribu itu. Jadi jangan sampai lu jatuh karena keserakahan lu dan kebodohan lu. Gue kasih tahu di sini. Dan dari poin-poin yang tadi gue kasih tahu, lu ikutin itu aja. Setahun lu jalanin, fokus. Lu tutup mata lu kiri kanan, lu lihat ke depan aja, lu fokus jalani aja. Punya mental seorang pemenang, lu sudah pasti bisa merasakan kesuksesan lu di umur yang sangat muda. Kalau lu masih muda atau lu sekarang udah tua juga, lu bisa jalani. Dalam waktu setahun, sudah akan terjadi perubahan yang sangat besar di hidup lu.
Percaya sama gue, lu akan berterima kasih sama gue suatu saat nanti setelah lu udah jalanin ini konsisten dan sabar selama 1 tahun. Jadi ingat sekali lagi, di game bisnis impor ini bukan tentang siapa yang paling jago, bukan tentang siapa yang punya modal paling banyak. Semua bisa berkompetisi di game ini. Yang menang yang selalu gue lihat dari para pemenang ini adalah orang-orang ini semua konsisten dan bersabar. Mereka udah di bidang ini 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bisnis mereka nggak yang terus begini. Tapi setidaknya mereka tidak miskin. Setidaknya mereka tidak jatuh miskin karena kebodohan mereka. Jangan lu mengincar begini sedikit, tapi habis itu begini. Nggak usah. Mendingan lu begini pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi lu alon-alon asal kelakon. Ngerti gak? Buat yang jawab pasti ngerti. Jadi jangan lu incar kenaikan sesaat, habis itu lu udah hancur. Ini makanya gue bilang, gue kasih tahu poin-poin di situ. Itu yang sudah gue lakuin selama 8 tahun terakhir, yang ngasih gue spot di titik gue saat ini. Jadi untuk di game ini bukan tentang usia lu berapa, ini bukan tentang modal lu berapa, tapi apakah lu punya mental seorang pemenang yang bisa sabar dan bisa konsisten setiap harinya. Mau secapek apapun, mau sepatah apapun tulang lu, mau sesusah apapun lu akan tetap jalani itu setiap hari. Gue masih ingat banget, di tahun pertama gue jalani bisnis ini, gue tuh setahun bisa 6 kali masuk UGD karena GERD, karena asam lambung. Dan gue masih inget banget, saking seringnya gue masuk UGD, gue sempat di beberapa titik tuh, ya udah, gue udah tahu nih, ini udah nggak bisa banget nih. Gue masuk ke rumah sakit pagi-pagi, gue minta suntik 2 jam 3 jam, gue suruh karyawan gue jemput gue. Pulang ke rumah, gue lanjutin lagi kerjaan gue seperti biasa. Gue fokus di bidang ini selama 8 tahun, makanya gue bisa merasakan hasilnya sekarang. Di awal-awal gue jalani, gue akan hancurin diri gue sehancur-hancurnya, karena gue tahu cuma itu caranya yang bisa bikin gue berkembang. Jadi buat lu orang, jangan lembek. Gue yakin lah, lu yang nonton video gue, pasti semuanya ini bukan orang-orang lembek. Dan kalau lu lembek nonton video ini, jangan jadi orang yang lembek. Paksain diri lu, mau sesusah apapun, mau seberat apapun, mau secapek apapun, mau lu nangis, mau lu teriak, mau lu marah, jalan, lari, terserah lu. Yang penting lu bergerak. Jangan lu stay di titik yang bikin lu di situ-situ aja. Jangan mau. Dan pada akhirnya seperti biasa gue akan kasih tahu, pemenang itu bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Tapi pemenang itu adalah orang yang tidak pernah takut gagal dan lebih takut nggak menang.